Kamu harus percaya gue ya. Kalau lu gak percaya gue, Mati lu anjing. izin. Welcome to the series I Can Relate. Dan di series yang kali ini kita mendatangkan tamu-tamu spesial yang amat sangat dekat dengan Recompound. Ya obviously yang dekat dengan Recompound itu juga mendirikan Recompound. Mr. Budirian, none other than the penasihat investasi from OJK. Kita akan kupas tuntas tentang cerita hidup si Mr. Budirian seperti apa. And hopefully ini bisa jadi something yang kayak kalian bisa relate. Karena kita sebagai pendiri perusahaan bukan dewa, bukan Tuhan. Kita juga manusia biasa aja yang menjalani kehidupan kita sehari-hari. So, let's begin. Jadi start dari mana nih? Ya, silakan introduce yourself. Halo, nama gue Budi Rian. Gue partnernya Tobi di Recompound. Dan ya just so happen that punya lisensi penasihat investasi di OJK. Ya biar legal aja sih usaha kita gitu. Kita bisa nasihatin orang buat beli saham gitu. Lu pas lagi kuliah, kan lu kayak belajar computer engineering di Hong Kong dulu. Terus lu dari computer engineering, terus lu ke Shopee, terus ke Gojek. And then you decided to quit Gojek at that time. Terus untuk do trading, kenapa? Mungkin naif ya. Kayak as a konteks kenapa gue bisa study computer engineering di Hong Kong, ya it's a funny story as well sih. Satu computer engineering karena gue gamer, gue suka rakit PC. Jadi sebagaimana mestinya anak yang naif ini mikir, oh gue majornya apa ya enaknya? Computer engineering aja, nanti rakit PC juga kan. Nggak anjir, beda jauh. Beda banget, oke. Ya jadi ya, terus ya kenapa di Hong Kong, it's another, sebenarnya gue orang yang sangat pragmatis sih. Kenapa di Hong Kong? Karena simply waktu itu gue dapet beasiswa, oke juga by the way. Terus kalau di SMA gue tuh, banyakan angkatan gue tuh biasanya pilihnya itu Singapura, NUS, anak pinter, izin, terus NTU gitu kan. Cuman the thing about those universities adalah mereka harus ada ujian masuk internal lagi kalau di SMA gue. Jadi kayak on top of lu harus submit UN lu harus dulu ada UN by the way buat ya halo gitu. Buat anak-anak Gen Z Halo Gen Z. Ada namanya ujian nasional. Ujian nasional. Ya, terus ya harus ujian lagi dari internal NUS NTU-nya which is kayak mager boys. Ya udah, gue pilih yang istilahnya yang gue bisa submit dengan nilai UN gue aja. Ya banyak opsi kan, ya ada yang Indo, ada yang Hong Kong, ada yang Aussie. Awalnya gue mau pilih Aussie karena koko gue emang udah lama di situ. Ya gara-gara huru hara 98 mereka jadi pindah ke situ, jadi netap di situ. Awalnya gue pengen ikut mereka buat kuliah, cuman akhirnya dapet Hong Kong. Terus pas gue cek Hong Kong, satu lebih murah dibanding Aussie. Kedua, gue dapet beasiswa. Ketiga, rankingnya jauh di atas Aussie. Ya udah gue pilih Hong Kong aja. Simple kan? Ya udah, terus udah kuliah, ya emang di sana gue menemukan passion gue di Comsci sih. Di programming, di coding, building a system, building a product gitu. Terus kayak ya udah as a career pas waktu itu anak kuliahan gue mikir gue mau jadi software engineer aja. Gue mau tekunin aja gitu. Terus long story short, gue pulang ke Indo karena faktor orang tua sih, not because gue nggak mau kerja di sana full time dulu di Hong Kong. Ya karena faktor orang tua gue jadi pulang ke Indo, and just happen gue dapet offer dari Shopee juga. Ya gue ambil. Udah 1,5 tahun gitu. Gue pindah ke Gojek, terus awalnya gue software engineer juga. Terus tapi ada internal transfer, gue masuk ke data science team di GoFinance. Waktu itu belum GoFin, namanya GoFinance. Produk yang kita ngurusin itu ada pay letter di aplikasi GoPay-nya lu. Jadi kita bagian dari credit scoring team yang kerjanya itu ya nilai, ini orang bagus diutangin berapa, terus gimana cara maximize the company's revenue while minimizing risk as low as possible gitu dengan data-driven approach. Ya waktu itu gue jadi banyak terekspos ke dunia data, data modeling juga, machine learning, statistics dan lain sebagainya. Jadi yang sebenarnya in which gue juga happy karena itu kan pekerjaan yang sangat logis, satu pakai critical thinking dan data driven gitu ya. Jadi ya lo kalau ngomong ya ada basis datanya bos gitu, bukan ngalor ngidul gitu kan. Ya. Dan gue juga terekspos ke probabilistic thinking dari sana bahwa sebenarnya kita bisa mencoba semampu kita untuk memprediksi masa depan itu bakal kayak gimana. Tapi ya ujung-ujungnya selalu ada that
random factor coefficient yang kita nggak bisa ignore. Gitu loh. Pasti ada errornya juga nanti gitu. Dan yang kita bisa lakukan adalah ngetrain model yang sebenarnya nggak usah pinter-pinter amat. Tapi dia bisa generalize well into the real world. Itu yang konsep namanya overfitting di dunia machine learning. Dan sebenarnya kepake banget di investment by the way. Karena ya sekonteks lagi, kalau ya lu tahu AI, sekarang lagi zaman AI banget, boom kan. LLM gitu kan. Jadi sebenarnya kalau di dunia machine learning adalah bagian satu adalah lu ngetrain software lu, ngetrain AI lu untuk bisa ngeprediksi masalah yang lu sodorkan ke dia. Gitu. Nah, pas lu udah mau latih si AI ini, kan kalau lu melatih itu kan artinya lu udah ada jawaban beforehand gitu kan. Jadi lu nge-tune parameter, lu nge-tune software lu supaya bisa menebak jawabannya secara benar. Dan lu nggak kasih jawabannya? Nggak jawab jawabannya. Terus pas udah dijawab, gua kasih jawabannya. Nanti dia bisa kalkulasi tuh, kayak oh jawabannya sejauh apa sih? Nanti the next iteration gue bisa bikin parameter such that jawaban yang gue prediksi itu deket dengan dataset yang buat gue ngelatih si AI-nya ini. Gitu. Tapi kan setelah lu melatih AI ini, lu bakal deploy ini in the real world. Real world scenario yang to be honest, data buat latihan lu itu bisa banyak salahnya lo sebenarnya. Betul. Dan datanya ini bisa sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dunia itu. Betul. Contoh paling mantep sih yang pas zaman-zaman, dia kan as a konteks gue kerja di Gojek itu pas tahun 2019. Setahun sebelum COVID. Terus pas Maret 2020, ya istilahnya sebelum itu kita udah deploy model, kita segala macam deploy software untuk prediksi credit scoring. Terus COVID happens. Bubar langsung model kita. Bubar. At all, bubar. How did you feel? Ya, agak shitty sih. Karena udah istilahnya udah capek-capek. Lu kan kayak data scientist lu harus lu harus sourcing data banyak gitu kan. Dari berbagai macam sumber dan lain sebagainya. Lu harus ngerapiin data-data itu supaya bisa di software compatible. Terus lo harus nge-train modelnya, dan lo harus bisa ngemeng ke manajemen. itu skill set penting juga. Iya, itu penting. Ngemeng ke manajemen. Supaya produk lo dipakai. How does your model can increase the productivity of your team? Itu instead of manual scoring, pakai model kita lebih bagus gitu kan. Ya ujung-ujungnya kena COVID, buyar semua. Itu jadi membuat gue sadar satu pelajaran bahwa ya masa depan itu is very unpredictable sih. Mau lu itu sejago apapun. Jadi lebih ke pelajaran yang gue petik adalah ya ini even before gue ngerti investment ya. Kayak sekarang gitu kan. Kayak pada waktu itu gue belajar bahwa lu mau model secanggih apapun lu gak usah canggih-canggih modelnya gitu. As long as model lu itu udah simple enough dan bisa generalize well to the real world, it's good enough. Nah, tapi ketika lu bilang kalau misalnya lu nggak tahu, maksudnya lu tahu kalau misalnya dunia itu unpredictable ketika Maret 2020 dan lu punya model tuh buyar semuanya. Gimana caranya lu masih punya kemauan atau keinginan untuk mencoba untuk forecast atau untuk mencoba memprediksi what's gonna happen in the future? Kayak kenapa itu malah menumbuhkan, kan kayak berinvestasi itu kan mulainya dari situ juga. Ketika lu trading kan juga lu ngerasa oh ya ini harganya bakal naik atau enggak ini harganya bakal turun atau ini perusahaannya bakal bagus ke depannya kayak gitu kan. Tapi gimana caranya lu bisa meng-overcome feeling of shittiness-nya itu ketika lu ngerasa kayak model lu hancur. Habis itu lu kayak satu, karena gue masih digaji. Iji. I like the answer. Ini honest guy. Terus kedua ya simply karena having a model yang prediktif. Itu jauh lebih mending dibandingkan lu having kayak squadron of operational guys yang menilai scoring itu manual. Jadi ya kita bisa add value di sana. Although ya tetap aja kalau ada black swan event seperti itu ya lu harus reevaluate, rebuild the model from scratch, datanya di-refresh lagi. What was the most challenging part about the technical journey yang lu pernah punya? Sebenarnya to be honest ya, yang challenging itu bukan technical. Aligning stakeholders. Wah, susah banget. Karena kita sebagai tim data waktu itu, it's more like departemen yang lu interface dengan banyak stakeholder. Satu, buat lu dapetin data. Kayak konteks gue di Gojek gitu kan. Gue harus minta data dari timnya Transport yang
ojek, terus kayak ada yang buat taksi, ada yang mobil, terus ada apa lagi? GoFood, makanan gitu kan. Terus ada bagian yang apa namanya? Geospatial. Jadi mapping capability-nya Gojek supaya kita bisa dapat data lokasi untuk kita ngepredik default behavior orang dan lain sebagainya. Itu ya you talk a lot with people dan ya it's not easy gitu. Karena kalau lu ngomong sama mesin seperti ini, deterministik, lu pencet A ya A. Gitu. Kalau lu ngomong sama orang, lu kasih input A, tapi orang yang lagi gamut, kasih B. Oh, iya. Ya, jadi ya dari sana gue juga belajar untuk ya a lot of diplomacy skills dan lain sebagainya gitu. Ya kadang tone, maksudnya apa yang lu mau sampaikan dengan tone yang lu apa ya blanket di jawaban itu bisa memberikan jawaban yang berbeda. Betul. Dari orang. Gitu. So what you're saying is sometimes what you say itu gak sepenting how you say it. Yeah. Ya kan? Kayak kalau misalnya lu say certain things in a certain way, it can come off wrong to people. Iya, kalau misalkan lu ngomongnya itu not nice dan gak komprehensif, gak lengkap, gak gampang dimengerti, ya misalkan skenario lu mau mintain data tentang GoFood gitu. Mungkin lu pengennya itu ada 32 atribut dari data GoFood yang pengen gue pakai untuk training model. Tapi karena lu ngomongnya itu nggak jelas, nggak clear, nggak concise, nggak straight to the point, dan ngomongnya itu lebih parah lagi kalau misalkan lu ada embel-embel yang bikin orang nggak seneng. Wah. Ya lu paling dikasih cuman sepertiganya gitu. Terus dan impacts your model performance dan nggak bisa maksimal kan kinerjanya. In that sense itu jadi ada komponen yang beyond your control juga ya? Yes. Mungkin as a konteks lagi karena gue operating as a team juga, ya I'm not the head ya, gue kacung gitu kan. Jadi ya kalau ada stakeholder yang nyebelin ya gue tinggal lempar ke bos gue aja gitu. Bos nih gimana nih bos? Iya bos gimana? Tapi ya my boss waktu itu lumayan sangat, he's a very good boss. Maksudnya dia tipe-tipe bos yang mau cover anak buahnya gitu, mau melindungi anak buahnya kalau misalkan ada kenapa-napa gitu. Dan kalau ada satu masalah yang hard, gue bisa selalu lempar ke dia. What was the biggest lesson that you learned from your boss? Banyak sih, banyak banget sih ya. And banyak yang non-technical sih. Cuman yang paling gue ingat adalah kalau lu ada masalah, ini corporate setting ya maksudnya. Iya. Ya lu jangan ragu untuk komunikasi sama bos lu sih. Jangan drag the team down karena ada masalah lu. Tapi lu banyak assumptions, banyak bias yang membuat lu nggak mau ngomong ke bos lu. Dan lu harus ingat bahwa, ini yang dia ngomong sih, lu harus ingat bahwa tugas gue sebagai bos di sini adalah untuk nge-cover lu. Gitu. It's beyond your paycheck untuk lu bisa nge-clear all the obstacles-nya yang lu hadapin. Karena it's beyond your paycheck. Gitu. Ya ada alasannya gue lebih mahal di sini untuk itu. Gitu. Satu hal lagi yang paling gue inget dari dia juga adalah he's Polish by the way. Namanya, hey if you watch this. Hai Michal. Ya, if you watch this. Tapi another point adalah yang dia selalu tekankan adalah apapun yang lu build, mau itu model, mau itu software, ujung-ujungnya lu harus bisa quantify impact-nya tuh kayak gimana ke stakeholders lu. Karena lu mau secanggih apapun, se-technical coolness apapun, kalau model lu itu nggak guna buat dari luar skenario dan nggak bisa increase revenue atau reduce cost ke perusahaan lu, people will not care. Jadi dari situ lu mungkin dapat kayak konsepnya value tuh dari situ kali ya? Yes. Value in context of investment maksudnya. Maksudnya kerjaan lu tuh ada value-nya ketika itu menghasilkan impact yang bisa diukur. Ya mungkin as a konteks kenapa dia bisa bilang itu ke gue juga karena dia tahu bahwa background gue itu anak teknik, coder gitu kan, software engineer. Ya mungkin masih awam dengan konsep profit and loss gitu kan. Jadi ya itu ngena banget lah ke gue sampai hari ini. Jadi, maksudnya ini untung atau enggak? Yeah. Walk me through the thought process of quitting Gojek and then doing your own thing. Gila. Ya as you all know pas tahun 2021, 2022 itu kan zaman-zaman venture capital masih gencar banget. Mereka nyalurin duit masih gede banget gitu kan. Gue juga udah mulai terekspos ke dunia investasi karena
ya siapa sih yang nggak expose ke saham pas waktu COVID gitu kan? Nggak ada. Influencer bermunculan, semua jadi edukator saham, semua jadi Warren Buffett gitu kan. Semua pengen make it in the stock market gitu kan. Banyak success story, apa segala macam. Kayak zaman-zaman itu legenda pasar modal kayak Lo Keng Hong mulai terekspos, kayak mulai terkenal. Ya, everybody want to make it. Gue jadi lumayan suka dengan market dan awalnya gue trader. Kayak gue mikirnya simple gitu waktu itu bahwa oh ya udah gue tinggal follow the trend aja, ada follow the flow gitu kan. Kalau misalkan ada duit yang menyertai saham itu ya gue tinggal numpang aja. The big money is there, ngapain gue melawan arus gitu kan. Tapi long story short, ya aliran seperti itu nggak cocok sama gue lah. Gitu. Tapi ini agak diverse questionnya. Questionnya kan kayak apa? Proses keluar Gojek jadi full-time trader gitu kan. Betul. Itu tuh ya simple ya, naif banget. Karena mikirnya kan ya bull market, abis crash COVID, barang-barang jadi murah, liquidity itu very rich di mana-mana. Ya cuannya gampang. Mikirnya cuannya gampang, bisa sustainable gitu kan. Ah yaudah gue quit aja my job gitu. Gue pengen full time gue mau seriusin di sini. Gitu. Sekiranya digampar realita. gitu. Tapi ya akhir-akhirnya jadi keluar karena ya even kalau misalkan gue nggak make it di dunia investasi ini, I want to try something gitu. Karena mungkin ada efek gue di bring up di keluarga Chinese yang bahwa gue bias ya. Jadi istilahnya orang-orang yang gue lihat sukses di mata gue itu adalah entrepreneurs, pengusaha gitu. Kayak jarang yang profesional yang stand out gitu. Itu yang membuat gue jadi bias bahwa oh gue kalau ujung-ujungnya kerja terus nih, gue nggak bakal bisa kayak make it lah. Nggak bisa. Kalau bahasa Hokkien-nya beheo colang lah. Gitu. Beheo colang. Nggak bisa jadi orang gitu. Jadi ya udah. Maksudnya gue udah ada tabungan dari hasil gue kerja selama ini gitu dan ya just want to try something. Terus akhirnya gue ketemu lu kan. Oh iya, itu diceritain pas abis itu jadi lu mulai trading. Ya sekonteks kan pas sambil trading, pas masih kerja gitu kan. I have a really good friend di Hong Kong, still now, until now it still is gitu kan. Dia ngajak gue, coba ya bikin project gitu, apa segala macem gitu. Terus gue kenalan sama lu, kenalan sama other co-founder juga waktu itu gitu kan. Terus bikin project, ya visionnya bagus gitu kan. Oh, we want to make like a eToro for Indonesian market gitu kan. Lagi pas itu puasa saham lagi booming banget gitu. Dan long story short, kita di kontak sama venture capital. Ya, waktu itu istilahnya kalau lu random ketemu VC di cafe, dikasih kartu nama, belakangnya itu term sheet. gitu. Jadi ya random banget sih, maksudnya kayak kita aja nggak nyangka bahwa ya, VC ini suka sama project kayak kita gitu. Ya karena still making money gitu kan, masih prototype banget. Tapi ya mungkin yang dilihat adalah he is investing in the people gitu kan. Jadi ya the fact that dia mau invest lebih serius dan gue kebetulan udah keluar juga by the way gitu kan dari kerjaan gue ya, oh maybe this is the way. Ini panggilan gue mungkin gitu. Rasanya gimana tuh ketika lu dapat investasi atau ketika lu ketemu sama VC yang actually contact? Feels surreal sih, karena ya just like every other experience yang lu nggak pernah rasakan dalam hidup lu rasakan pertama kali pasti ada rasa wah deg-degan nih, wah gimana how to perform well, how to not disappoint gitu segala macam gitu kan. Terus learning yang lu dapat dari itu that surrealness itu like how did you apply that or like how does that make you a person right now? Ujung-ujungnya surrealness feeling seperti itu nggak bakal bisa bikin lu moving forward sih. Jadi ujungnya lu jalanin aja sih menurut gue. And what was the biggest challenge ketika lu mulai do your startup kayak gitu? Wah ini jadi entrepreneurship journey kita dong. Betul. Jadi belajar bahwa ujung-ujungnya lu bikin PT itu ya buat cari profit sih. Karena karena banyak banget waktu itu vanity metrics ya, kayak GMV lah, number of users lah. Kayak everything was about growth gitu kan. Cuman karena ujung-ujungnya eventually every company has to make money sih. Jadi unit economics-nya harus jelas, bisa sustain atau enggak. Ya gue banyak banget belajar tentang bisnis dari pengalaman itu jadinya. Gitu. Dan jadi kebuka pikirannya about value investing,
margin of safety, company prospect, business analysis sih bisa juga buka sih. Kenapa pas lu bilang, oh ya ujung-ujungnya PT itu harus bikin duit kayak gitu? Ya. Why do you think it's not very very obvious ketika apa namanya kita misalnya mulai jalanin startup kayak gitu? Why was it not super obvious that ujung-ujungnya company itu harus make money, for example? Eventually on the short term orang lebih ngejar liquidity. Mereka mau lebih dapat cuan yang cepat. Dan dapat cuan yang cepat itu kadang nggak selalu align dengan business principle yang lo harus make profit dari operational business lo. Contoh izin ya lo bisa cuan contohnya dengan lo secondary sale dari VC nge-funding lo. Gitu. Dan para VC ini kan nge-funding companies kan nggak cuman mereka juga bias ya, as a people gitu, as manusia gitu kan. Bahwa mereka tuh nggak cuman invest for the sake of sebuah company bisa profit. Mereka invest for the sake of mereka bisa nge-flip on one day, dan buat mereka nge-flip itu kadang profitability itu nggak important pas masa itu. Jadi istilahnya VC-nya ini nge-chasing vanity metrics, foundernya ini ngikutin apa yang si VC mau. Supaya foundernya bisa secondary sale. Ngejual sahamnya at further valuation. Supaya dia bisa cash out. Kenapa lu nggak ngelakuin ini semua? Wah, interesting. Why don't you do this? Kan lu dapat liquidity langsung cuan enak, bro. Ini sebenarnya ada agak hoki-hokian karena kita dapat funding itu at the cycle of para startup itu mulai berguguran. These investors start looking for returns. Nggak cuman, ya at some point, market itu bakal rasional pada waktunya. And just so happen that pas kita dapat funding, udah mulai bahwa investor mulai mempertanyakan profitabilitas company nanti kayak gimana. Ini 2022 ke 2023. Yeah. And pada saat itu, ya simply waktu itu apa yang kita lakukan as a company itu nggak reflect ke arah sana. Jadi sebenarnya juga lumayan dari environment. It's not, my point is it's not like gue idealis gitu. Gue cuma mikir gimana cara gue dan tim gue bisa survive aja as a company gitu. And eventually everybody has to make money, have to be profitable. You cannot flip all the way into up to Valhalla gitu. Doesn't work that way. Yeah. And I think that ketika lu ngomong, kayak lu nggak idealis gitu, itu amat sangat. Gue pragmatis kok. Iya, itu amat sangat real juga karena kalau misalnya lu dapat fundingnya tahun 2018 atau 2017, I might think differently. Yeah, you might think very differently. Yeah. Gitu. Gue bakal flip juga kali. Gitu. Tapi ya emang karena mungkin timingnya 2022 gitu kan, terus orang udah pada mulai berguguran, ya kita emang harus survive, yaudah kita survive aja. Dan the fact that kita ada di periode seperti itu double edged sword juga sih, jadinya ada bagusnya juga kan. Kita nggak bisa nge-flip dapat quick cash, tapi kita jadi mikir long term sustainability. Betul. Iya. Dan kita bisa, we're stronger than ever now sebenarnya. Yeah. And terus how has all this, jadi kayak the twists and turns, kayak apa yang lu masih berpegang teguh, ini nomor satu, kayak apa yang lu masih, your principles masih sama dari pas lu masih bocah di kuliah sampai all the way sampai sekarang, sama apa yang udah lumayan berubah? Mungkin yang paling gampang yang principles dulu yang Oh, gue start yang paling susah dulu aja. Yang paling susah dulu, oke. Jadi yang udah berubah banyak sih ya. Gue udah punya istri sekarang. Congrats. Terus itu jokes aside lah. Tapi yang lumayan berubah itu mungkin cara gue memandang dunia sih. Kayak itu gue jadi berpikir banyak tentang how I approach things. Kayak kalau dulu itu gue sebagai anak teknik itu gue very geeky. Gue tuh very, yang penting gue keren gitu, gue bisa nge-build sistem gitu. Tapi sistemnya itu buat apa juga nggak tahu buat apa. Yang penting gue bisa write SQL code banyak kayak gitu. Lebih ke what changes the most adalah jadi gue mikirnya in terms of value delivery. What can I do to add value to other people? Itu datangnya dari mana, sorry? Dari bos gue di Gojek dulu. Kayak lu as a employee, ujung-ujungnya adalah value. Value apa yang lu bisa deliver ke bos-bos lu
supaya the company can make money. And it's not immediately clear as a business owner juga that what you need to do is you need to provide value gitu kan. Yes. So datangnya dari itu kah juga? Yes, dari itu. Karena lu mau jadi employee, lu mau jadi businessman, lu mau jadi freelancer, ujung-ujungnya the society will reward you based on the value that you deliver. Sure, lu bisa scam your way out terus lu dapet cuan gede in the short period of time, cuman ya ujung-ujungnya itu nggak sustainable sih. Ya, apa yang naik cepet, turunnya bisa cepet juga. Itu yang change the most. Yang masih sama? Masih sama. I'm a straightforward person sih. Oke. Dari dulu sih. Kayak I don't like bullshit. Iya bener. Yeah, jadi ya itu still stands until now. Yeah, and probably will never change. Will never change. Ya. Gue nggak bisa beating around the bush kayak apa segala macam, nggak bisa gue. And that straightforwardness itu emang yang kurang lebih cukup di-appreciate sih. Kayak kadang di straightforwardness jadi kayak agak pedang bermata dua juga. Karena gue very blunt dan kadang-kadang tanpa dibalut dengan tone yang benar, itu jadi membuat orang yang jadi lawan bicara gue itu jadi kadang bisa tersinggung gitu. It's still trying to fix until this day. Maksudnya it's a continuous process. Tapi ya I honestly think ya kalau misalnya if it's your character, you don't really have to be ashamed of it. You just have to. Tapi that's my 2 cents. Yeah. Kalau misalnya apa pertanyaan yang mungkin gue belum sempet nanyain ke lu, tapi do you think is worth asking? Biasanya kalau engineer atau data scientist itu dicemplungin ke dalam dunia investment, tuh biasa mereka jadi quant trader, mathematics and all that stuff gitu. Betul. Yang menarik adalah gue kalau dicemplungin ke dunia investment, itu malah jadi value. Value investing ya. Investing. Warren Buffett style. Ya, Warren Buffett style. Kenapa? Why? Karena banyak value yang very resonate dari dunia data science, engineering ke dalam investment sih sebenarnya. Value investing kan? Value investing. Yes. Contoh seperti kalau data science itu lu nggak bisa overfitting. Dalam artian lu nggak bisa overtrain model lu such that lu tuh jago di kandang doang. Tapi pas lu deploy ke luar dunia jadi ampasnya setengah mati. Betul. Dan itu very resonate dengan prinsip margin of safety dari investment sebenarnya. Karena no matter how much data you have, how much overfitting you are to the training data, itu ujung-ujungnya bisa salah juga. Jadi ujung-ujungnya adalah yang lu kontrol ada yang tadi bilang, apa yang lu nggak tahu. Dan bagaimana caranya, walaupun lu nggak tahu, damage lo itu dikit. Itu yang sangat resonate ke gua sih. Pas lu sebagai machine learning engineer di Gojek? Yes. Menarik kan? Giat. Oke. Yeah. What are the things yang relate dari lu punya kerja sebagai software engineer ke value investing sekarang? Ya, of course yang obvious kalau lu bikin tesis apa segala macem, ya harus ada datanya lah gitu kan. Tapi mungkin yang berbeda dari data world into investing adalah kalau investing tuh banyak kualitatifnya, banyak speculation yang bisa dibilang. Karena in investing yang tadi gue bilang kan, kayak lu nggak bisa relying on past data terus lu just hope that the future will be linear based on your past data. Gitu. Betul. Pasti ada aspek-aspek kualitatif yang lu harus internalize juga dalam memori lu. Contoh seperti manajemen, capital allocation, dan lain sebagainya. Kayak contoh si Corkis kan bilang capital allocation is more like a culture sebenarnya. Betul. Dan berapa orang mungkin bisa cocok dengan culture yang lu suka, tapi ada orang yang nggak cocok dengan culture yang suka. Itu bisa berbeda. There's a lot of like qualitative assessments di investments. Tapi sebenarnya juga there's also quite a bit of qualitative assessments di the data world ya. Data world ya, juga, lu bener juga sih kayaknya. Iya Ya, kan? lu bener sih. Karena kayak how you pick the data, how you tidy up the data, dan turun data itu kan sebenarnya ada human judgment juga in a way. Betul. And there's this term like called feature engineering as well. Feature engineering, betul. For example, kalau misalnya kamu mau nambahin data lagi kayak gitu, then you kind of need to know like why you do it. Itu sometimes also like an art juga. Iya sih, jadi mirip ya. Jadi tadi gue kira beda jadi mirip sekarang. Tapi sebenarnya gue jadi ngobrol sama lu, gue jadi realize kayak how similar it is. It's similar. Contoh, randomness. Iya. Randomness. In the real world, when you deploy the model, there's a lot of randomness. Yeah. Dan investing juga sama. When you invest your money into shares, When you deploy your money itu deploy your company. capital into shares, there's a lot of randomness as well.
Dan ujung-ujungnya yang bisa memproteksi lu adalah margin of safety. Kalau lu salah, damage-nya berapa? Kalau in the data science world, there's a lot of metric lah. ROC, AUC lah, kayak accuracy lah, apa segala macem. Ujung-ujungnya kalau model lu salah, seberapa jauh errornya? Margin of errornya. Itu lagi. Menarik kan? Jadi pertanyaan gue gini sih, kalau misalnya di machine learning maybe kan cukup straightforward ya, kayak lo ada margin of error rate-nya berapa apa segala macam. Tapi kalau misalnya di investasi, I think there's like an element of intellectual honesty that you need to have ketika lu berinvestasi, ya kan? Kayak lu beli saham, margin of safety-nya misalnya segini, terus harganya naik, margin of safety-nya tinggal segini. Tapi kadang-kadang kita sebagai investor kita bias atau enggak kita nggak intellectually honest. It's not as rigorous as becoming a machine learning engineer. How do you apply that machine learning engineer mindset to enforce your intellectual honesty, for example? Or like how do you keep yourself intellectually honest ketika misalnya some things gak go your way? For example, ada saham yang lo expect untuk bagi dividen, tapi ternyata nggak bagi dividen kayak gitu. Oke, gue intellectually honest, gue gak suka sama manajemennya, cut. Kalau gue tuh orangnya percaya dengan ujung-ujungnya if you wanna change people, you cannot really change people. Kayak the people that you wanna change itu harus eventually punya internal motivation untuk berubah sendiri. Betul. Dan lu sebagai orang yang mau nge-change dia itu cuma bisa membuat preconditioning ke orang yang lu mau change gitu. Environment lu ganti, apa segala macam. Nah, gimana cara membuat orang yang lu mau change ini punya internal motivation? Contohnya in the context of misalkan dia bias nih gitu kan. Dia bias yang tadi gue bilang kan, sahamnya ada certain karakteristik yang ABC yang kalau misalkan ada yang red flag harusnya cut gitu kan. Tapi dia malah nge-cut. Betul. Cara gimana? Ya simply orangnya tuh serungkat dulu sih. That's the condition. That's the condition that you have to apply to that people such that orangnya bisa sadar sendiri bahwa goblok gitu. And in the data world tuh lebih blunt lagi. Kayak kalau lu, you have certain bias tapi karena ego lu tinggi, you keep applying that bias to that model, tapi ujungnya model itu nggak perform. It's all quantifiable kan sebenarnya. Iya. You model shit gitu. Nothing to hide. Nothing to hide gitu. Kayak ROC AUC lu ternyata nggak ada bedanya sama lu randomize model. Lu bisa ngebedain false positif sama false negatif. Iya. Pahit. Ya lu random aja. Nebak aja kayak gitu. Kembali lagi ke in the context of data science itu your metric, the context of investing is your CAGR. Dan lebih sakit di investing karena itu duit. Tapi ya sakit karena itu duit, tapi lebih investing tuh bisa lebih diumpetin. Iya kan? Maksudnya orang-orang kan ngumpetin aja. Iya udah, yang portfolio gue yang merah nih saham-sahamnya ya kan. Udah gue taruh aja di susah-susahin. Habis itu yang hijau, nah kalau misalnya gue pergi tongkrongan sama temen-temen, nih lu lihat yang hijau nih. Iya, tapi ini harus dibedain kali ya. Konteksnya itu kan lu bukan sebagai investor profesional. Lu investor musiman. Izin. Sekarang gue udah pinter buat kayaknya. Kalau lu investor musiman yang in which investing is not your full-time job and your life doesn't depend on it, ya you can play that childish move gitu. Tapi kalau misalnya istilahnya lu investor musiman yang pura-pura jadi investor profesional tuh gimana? For example, lu kayak nggak sustainable deh. Iya. Tapi kan orang-orang yang investor musiman, for example, mereka baru datang kayak berapa apa segala macam, tapi mereka udah klaim mereka yang paling jago kayak for example. Itu kan juga banyak sebenarnya. Nah, kenapa gue nggak bilang sustainable? Karena pas market itu kan ada musimnya, ada masa-masa bagus atau masa-masa jelek. Masa-masa bagus mungkin lu ketipu, mikir bahwa apa yang lu achieve itu bisa sustainable. Cuman apakah bisa lu repeat pas market lagi bear? Dan ujung-ujungnya lu bakal dirungkatin, dan itu bakal bikin lu internal motivation untuk bisa change for the better. Ujung-ujungnya harus rungkat dulu ya? Harus rungkat dulu, serius. Gue juga rungkat dulu. Kayak kenapa gue bisa sampai, nggak cuma gue, mungkin lu juga ya. Gue juga. Kayak kita bisa sampai ke titik ini, kenapa kita bisa ngomong kayak gini, investment style seperti ini, fair market seperti ini. Karena kita sendiri rungkat dulu gitu. Kita rungkat dulu, baru kita evaluate. Sama kan seperti dunia data, kayak lu have your model, dan deploy to the real world, ternyata shit karena lu overfitting, you introduce some regularization to your model. Tambahin semacam parameter beta or something supaya model lu itu ada a bit of randomness yang bisa menolong modelnya itu
translate to the real world. Damn, kayak sebenarnya gue nggak gitu pernah mikirin that in that way juga sih. Tapi ketika lo kayak nge-link itu dua, gue jadi ngerasa ya bener juga ya. Ya karena profesi gue sebelum ini ya itu gitu. Gue bisa mikir dari situ jadinya. Iya sih. Randomness and thinking and improbabilities itu yang paling gue pelajarin sebagai data scientist. What do you have to say to people who say that they are successful, tapi they are actually fooled by randomness? Kuncinya cuma satu sih, is it repeatable or not? Only they can answer the question. Yes. Kalau misalnya mereka merasa... Ini nyambung ke filosofi Buddhism juga, Ehipassiko. Apa itu? Means that kalau the Buddha ngajar itu, dia tuh nggak pernah bilang, Kamu harus percaya gue ya. Kalau lu gak percaya gue, mati lu anjing. Gitu. Nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Dia pas Buddha ngajar itu, dia selalu bilang bahwa, oke, gue ngajar lu. Tapi kalau menurut lu ini nggak masuk akal, ini bullshit buat lu, ya udah, nggak apa-apa, lu bisa terima ajaran gue. Jadi kalau masain lu cocok, dan lu bisa buktikan sendiri, that's the meaning of Ehipassiko. Lu bisa buktikan sendiri, cocok buat lu, let's go boys. Gitu. Terus kedepannya harapan lu untuk your company as well as Indonesia gimana? Ya, gue berharap Indonesia jangan rungkat lah. Karena kalau Indonesia rungkat ya, Sayang banget. lu bayangin ada 270 juta penduduk yang sengsara. Ya, lu mau kayak gitu kan? Enggak sebenarnya. At the end of the day, ya gue selalu punya filosofi bahwa ya kayak kita cuan, tapi kita juga harus punya waktu untuk menikmati cuan itu gitu. Exactly. Dan kesehatan. Kesehatan juga penting. Maaf. Izin. Gue izin ke lo. Ya gue lagi mulai nge-gym lagi. Iya, ayo kita semangatin Budi ya. Fitness. Sampai kolesterol gue normal lagi nih. Tuh gue terlalu suka keju anjir. Iya nggak apa-apa. Kolesterol yang bangke. Ya udah kalau misalnya lu suka keju ya lu beli yang alternatifnya. Gue tuh pas teleconference gue nanya ke dokter ya, dok ada keju yang low fat gak? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada kayaknya. Definisi keju itu ya high fat. High fat, iya. Itu literally susu yang dijadiin ya dengan lemak cuma susu. sisa lemaknya doang, airnya udah nggak ada. Ya begitulah. Iya. Itu aja sih. Kayak buat gue, kayak di hidup ini, selama gue bisa hidup gue meaningful, gue bisa give value terus ke orang melalui recompound, terus bonyok baik-baik aja, bini baik-baik aja. Ya what more do you want? Lu gak usah jadi Jeff Bezos. Jadi Jeff Bezos juga, lu rambut bukan tambah tumbuh, tambah botak. Ngapain men gitu. Iya. Kalem-kalem aja ya gitu ya. Iya. Any closing remarks atau any questions that you wanna ask? Ya, gue for this occasion ya, I want to thank you as well for being a very good partner to me. Aman bro. Values-nya align banget dan ya let's continue compounding terus. Aman bro. Yeah. Compounding is only felt later in the later stages. In the early stage emang yang paling susah. Tapi jangan sampai mati dulu lah. Makan sehat. Harus sehat bro. Izin ya bro, izin. Oke, good shot bro. Thank you.